Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan Nena gas. Bab 1583 Jifei. Selamatkan aku. Longkir tahu bahwa Jifei membenci kejahatan dan sangat baik padanya. Jadi dia percaya bahwa selama Jifei mendengarnya, dia akan segera keluar dan ingin membunuhnya secara langsung. Namun Jifei, yang sedang berada di kamar mandi, mendengar tangisan Longkeer dan senyum sempurna tersungging di sudut mulutnya. Ia ingin sekali memeluk dan mencium Wang Guangyu 2 kali. Sungguh luar biasa, ia benar-benar menolongnya seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana caranya lolos dari cengkeraman ketiga wanita itu. Tapi sekarang, Wang Guangyu telah menyelamatkannya. Menghadap ke arah restoran, dia berteriak kepada Su Piaomiao dengan suara khusus, "Kemari." Su Piaomiao tercengang, mengapa Jifei meneleponnya saat ini? Apakah orang ini menginginkan gairah toilet? Ketika memikirkan hal ini, ia punya ide. Ia bisa pergi ke kamar mandi bersama Jifei untuk merayunya nanti. Lagi pula, tidak ada yang boleh melihatnya. Su Piaomiao semakin bahagia saat memikirkannya. Ia berdiri dan berjalan menuju toilet. Wang Guangyu melihat Su Piaomiao mengabaikannya dan pergi dengan tenang. Ia sedikit terkejut dan melambaikan tangan kepada salah satu bawahannya. Bawahan itu segera mengerti dan mengikutinya. Wang Guangyu melirik tajam sosok halus itu dan bercanda, "Kau sudah gugup dan ingin ke kamar mandi bahkan sebelum tidur. Kau benar-benar jalang." Haha, para pemuda di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak, menampakkan niat cabul. Longkeer sedang menunggu Jifei keluar. Jadi ketika Su Piaomiao datang, dia mengira Jifei dipanggil, dan tidak terlalu memikirkannya. Dia bahkan melihat ke arah kamar mandi, berharap Jifei segera keluar. Su Piaomiao datang ke kamar mandi dan melihat Jifei. Tepat saat ia hendak berbicara, Jifei mengangkat tangannya dan adik laki-laki yang mengikutinya langsung pingsan. "Ayo pergi." Setelah Jifei selesai berbicara, dia memegang tangan Su Piaomiao dan hendak pergi. "Mau kemana? Keer dan Sueyao masih di luar. Jangan khawatir. Pasukan saudara Long pasti akan segera menyelamatkan Longkeer, jadi kita tidak perlu ikut campur. Bagaimana jika ada bahaya?" Su Piaomiao masih ingin kembali. Namun, Jifei sudah memegang tangannya dan menariknya dengan paksa. Di sisi lain, Longkeer sedang menunggu Jifei keluar, tetapi dia melihat lagi dan lagi, tetapi Jifei masih belum keluar. Wang Guangyu melihat Su Piaomiao tidak keluar, dan berpikir bahwa dia akan baik-baik saja karena adik-adiknya sedang mengawasinya. Lagi pula, Longkeer dan Hu Sueyao juga ada di sini, jadi yang satunya tidak bisa kabur. Ia menatap mereka sambil tersenyum dan berkata, "Sudah kenyang? Kalau sudah kenyang, bagaimana kalau kita keluar dan cari kamar untuk ngobrol?" Wajah Hu Sueyao dan Longkeer sedikit berubah ketika mendengar ini. Mereka merasa sedikit gugup. Apakah Jifei kabur untuk buang air kecil? Dia belum keluar. Longkeer tidak sabar dan berteriak ke arah toilet lagi. "Jifei, jika kamu tidak keluar, aku akan bergegas ke toilet untuk mencarimu." Wang Guangyu tercengang. Jifei, melihat perubahan ekspresi Wang Guangyu saat mendengar nama Jifei, Hu Sueyao mengira Wang Guangyu takut pada Jifei, jadi ia segera berkata, "Ya, Jifei, Jifei dari grup Li." Wang Guangyu sedikit terkejut dan mencoba melihat ke dalam, tetapi ia tidak melihat tanda-tanda Jifei. Ia langsung mencibir dalam hati, "Kau masih ingin menipuku? Menggunakan Jifei untuk mengintimidasiku?" Dia kenal Jifei. Dengan kepribadian Jifei yang arogan, dia pasti akan menyerangnya begitu melihatnya. Dia saja sudah depresi di rumah hari ini, apalagi kekasihnya. Jadi, dia menduga kalau itu pasti bukan Jifei,
Kalau tidak dia tidak akan muncul. Sekarang tidak ada seorang pun yang berteriak. Hal itu menjadi lebih pasti. Anak buah Wang Guangyu awalnya sangat waspada terhadap Ji Fei. Tetapi ketika mereka melihat tidak ada orang di sana, mereka pun merasa lega. Ji Fei bisa apa? Lupakan saja Ji Fei, pesawat pun tidak akan berguna, kita tembak saja jatuh. Haha, setelah Wang Guangyu selesai berbicara, ia teringat pesawat itu dan tak kuasa menahan tawa. Ia merasa sangat bangga dan bahkan sangat arogan. Long Ke'er sedikit cemas. Sialan Ji Fei, kita akan diganggu. Bahkan jika kau tidak peduli padaku, apa kau benar-benar ingin melihat Hu Sueyao diganggu juga? Dia berharap Ji Fei bisa segera keluar. Hasilnya, tetap tidak ada suara dan tidak ada seorang pun di dalam toilet. Ini haha, Ji Fei, omong kosong, Ji Fei, kami tidak akan percaya. Jiang Hu mengira Ji Fei takut pada Wang Guangyu, dan mulai merasa bangga, lalu tak bisa menahan tawa. Ketika Long Qir dan Hu Sueyao melihat wajah Jiang Hu yang seperti labu, mereka merasa sangat jijik dan kesal. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jiang Hu dikalahkan karena Su Piao Miao, jadi mereka tidak tahu kebencian Jiang Hu terhadap Ji Fei. Jiang Hu menatap Wang Guangyu dan berkata, Tuan Muda Wang, tolong bawa mereka pergi. Saya akan memanggil seseorang untuk membawa wanita bau itu kepadamu. Wang Guangyu pun sangat gembira saat mendengar hal itu dan langsung mengangguk. Oke, silakan. Jiang Hu membawa kedua orang itu dan berjalan menuju kamar mandi. Akibatnya, tepat ketika ia tiba di pintu kamar mandi, ia melihat anak buah Wang Guangyu tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Jiang Hu langsung berteriak cemas, Tuan Muda Wang, ini gawat, anak buahmu telah dirobohkan. Wang Guangyu terkejut ketika mendengar ini dan segera berlari ke toilet untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia bergerak, anak buahnya juga mulai bergerak, semuanya berlari menuju toilet. Long Ke'er bereaksi cepat dan meraih tangan Hu Sueyao, lari. Kedua orang itu berlari keluar dengan cepat. Saat Wang Guangyu sudah setengah jalan berlari, dia mendapati Long Qir dan Hu Sueyao tengah berusaha melarikan diri. Dia pun langsung marah dan berkata, kejar mereka. Dia mengambil alih pimpinan dan mengejar Long Qir dan Hu Sueyao. Long Ke'er dan Hu Sueyao berlari keluar. Lalu Long Ke'er melepaskan tangan Hu Sueyao. Kita lari sendiri-sendiri saja, supaya dia tidak mudah menangkap kita. Hu Sueyao segera mengangguk, dan mereka berdua berlari, satu ke timur dan lainnya ke barat. Wang Guangyu keluar dan melihat kedua pria itu melarikan diri secara terpisah. Ia sangat marah dan berkata, kejar mereka secara terpisah. Dia mengejar Long Ke'er. Gadis berwajah bayi dan berdada besar ini adalah favoritnya. Jadi tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Kedua pria itu mengejar Hu Sueyao. Hu Sueyao mengenakan sepatu hak tinggi dan tidak bisa berlari setelah beberapa langkah. Pergelangan kakinya hampir terkilir beberapa kali. Anak buah Wang Guangyu segera menyusul. Dua dari mereka, satu di depan dan satu di belakang, mengepung Hu Sueyao dengan seringai puas di wajah mereka. Nak, mau lari kemana lagi? Hu Sueyao memucat ketakutan dan melihat sekeliling. Orang-orang yang lewat bersikap seolah-olah tidak melihatnya dan berlalu dengan cepat. Seolah-olah mereka takut akan membunuhnya jika ia terus menatapnya. Jangan kemari, aku istri Ji Fei. Kalau Ji Fei tahu aku diganggu, kau akan mati. Pada saat kritis, untuk melindungi dirinya, Hu Sueyao hanya bisa menggunakan nama Ji Fei untuk mengintimidasi pihak lain. Dia bahkan mengaku sebagai istri Ji Fei. Pihak lain hanya tertegun sejenak, lalu mencibir, istri Ji Fei apa? Kalaupun itu istri Ji Fei, ya sudahlah, kita akan mempermainkan istri Ji Fei, lalu membuat Ji Fei memakai topi hijau besar. Haha. Kedua pria itu tertawa liar dan penuh kemenangan.
Ekspresi Hu Sueyao semakin buruk dan gugup. Ia menatap kedua orang itu dengan ketakutan di matanya. Jangan gugup begitu, Tuan Wang, kita akan bersikap lembut terhadap wanita di ranjang. Setelah dia puas bersenang-senang dan memberikannya kepada kita, kita akan membiarkan kalian merasakan perasaan yang berbeda karena kita punya banyak wanita. Haha, kedua pria itu tertawa mengerikan dan cabul. Ji Fei, selamatkan aku. Bab 1584 kamu juga musuhnya. Hu Sueyao dipenuhi keputusasaan dan hanya bisa berteriak secara naluriah. Dalam ingatannya, Ji Fei akan muncul di setiap momen kritis. Kali ini, ia berharap Ji Fei masih muncul, jadi ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Ji Fei, apa yang kau pikirkan? Kalau dia berani muncul di depan kita, bagaimana mungkin dia tidak muncul di generasi makanan menawan tadi? Bagaimana mungkin dia membahayakanmu? Dasar wanita bodoh. Siapa bilang dia bukan? Dasar wanita bodoh. Dia mungkin bukan istri yang disukai Ji Fei. Dia bahkan mungkin berharap istri ini sudah tiada. Orang lain menindaklanjutinya. Pria di depan Hu Sueyao mengulurkan tangannya ke arahnya dan berkata, ambil kembali dan biarkan Tuan Muda Wang bersenang-senang. Setelah dia bersenang-senang, kita juga bisa bersenang-senang. Kita akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia perlahan terjatuh ke tanah. Tubuh Ji Fei yang tinggi dan tampan muncul di belakang pria itu. Ketika pria di belakang Hu Sueyao melihat Ji Fei, kepalanya berdengung dan ia berbalik untuk melarikan diri. Tetapi tiba-tiba ia merasa seolah-olah sebuah benda berat menghantam bagian belakang kepalanya. Tubuhnya bergetar dan ia jatuh ke tanah dan pingsan. Ji Fei, wow. Ketika Hu Sueyao melihat kedua pria itu telah diurus, ia merasa benar-benar rileks. Seperti kelinci kecil yang ketakutan, ia langsung melompat ke pelukan Ji Fei, memeluk pinggangnya erat-erat, dan menangis terseduh-seduh. Ji Fei tersenyum getir. Su Piaomiao, yang berada di belakang Hu Sueyao, memutar bola matanya ke arah Ji Fei. Ia meminta Ji Fei untuk menemaninya makan malam. Tetapi makanannya tidak dimakan. Malahan, keberuntungan Ji Fei dalam percintaan justru semakin berlimpah. Bagaimana mungkin ia tidak merasa tertekan? Baiklah, tidak apa-apa, cepat turun. Sambil berbicara, Ji Fei mencengkeram lengan Hu Sueyao dan mengerahkan tenaga pelan. Lalu Hu Sueyao turun dari tubuh Ji Fei. Satu-satunya perasaan Ji Fei sekarang adalah Hu Sueyao telah benar-benar tumbuh dewasa. Modalnya telah menjadi lebih kuat, dan dia benar-benar merasa tertindas. Namun, hal ini justru membuatnya merasa lebih tertekan. Ia memiliki hubungan yang biasa dengan Hu Sueyao dan memperlakukannya seperti saudara perempuan. Jadi sama sekali tidak ada yang melewati batas. Hu Sueyao pun tenang dan menatap Ji Fei. Di mana Longker? Apa kau menyelamatkannya? Jangan khawatirkan dia, kata Ji Fei dengan sangat tenang. Kalian semua ada di sini. Siapa yang akan menyelamatkannya? Tanya Hu Sueyao dengan cemas. Mencicit, tepat pada saat itu, Qin Jie melaju, menghentikan mobil, membuka bagasi dan memasukkan dua orang anak buah Wang Guangyu ke dalam bagasi. Sueyao, kau kembalilah bersamanya, Su Piaomiao dan aku akan pergi bekerja, kata Ji Fei kepada Hu Sueyao. Kalian akan menyelamatkan Longker, kan? Hu Sueyao masih bertanya dengan cemas. Ji Fei hendak menjelaskan, tetapi Su Piaomiao bergegas mendekat dan berkata, ya, kita akan menyelamatkan Longker. Bagus, aku akan menunggu kabarmu. Hu Sueyao khawatir akan keselamatan Longker. Jadi dia melambaikan tangan pada Ji Fei dengan patuh, masuk ke mobil Qin Jie dan pergi. Ji Fei dan Su Piaomiao ditinggal sendirian. Su Piaomiao memutar matanya ke arah Ji Fei dan berkata, perutku masih kosong.
Sambil berbicara, dia mengusap perutnya pelan 2 kali, seakan-akan ingin mengungkapkan bahwa dia lapar, tetapi dia tidak makan dengan baik. Ji Fei meliriknya dan merasa tidak ada lemak tambahan sama sekali. Su Piaomiao menatap mata Ji Fei dan mencibir, "Apa maksudmu? Apa kau suka wanita hamil?" Ji Fei terdiam. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan hendak pergi. Su Piaomiao segera mengikuti dan memeluk lengan Ji Fei. "Kita harus ke hotel mana?" Ji Fei terhuyung dan hampir terjatuh, lalu segera menoleh ke arah Su Piaomiao. Su Piaomiao memutar matanya ke arah Ji Fei dan berkata, "Apa yang kau lihat? Bukankah kau bilang akan menyelesaikan sesuatu? Kau sudah mengajukan permintaanmu, dan mereka sudah mengabulkannya. Bukankah kau masih belum puas? Apalagi yang kau inginkan?" Wajahnya penuh dengan kebencian dan dipenuhi dengan celaan yang tak terhitung jumlahnya. Ji Fei hampir pingsan. Kemampuan pemahaman ini sungguh tidak biasa. Sungguh mengagumkan. Bagaimana dia bisa mendapatkan kemampuan itu? Ayo pergi. Dia terdiam dan menarik Su Piaomiao pergi. Bibir Su Piaomiao melengkung membentuk lengkungan, dan dia diam-diam merasa senang, hanya menunggu Ji Fei dipermalukan di depannya. Soal menyewa kamar, bagaimana mungkin? Dia tahu Ji Fei tidak akan pernah melakukannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun godaan harus terus berlanjut, siapa tahu awan mana yang akan membawa hujan. Prinsip Su Piaomiao sangat sederhana, yaitu terus menggoda Ji Fei dan membuat Ji Fei menyerah padanya saat dia tidak memperhatikan. Ji Fei tidak tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia membawa Su Piaomiao dan bergegas menuju Nanshan. Pada saat ini, Long Qir sedang duduk di dalam mobil, juga menuju Nanshan. Ada 2 mobil yang mengejar di belakangnya, yaitu Wang Guangyu dan anak buahnya. Tepat ketika mereka mengejar Long Qir dan hendak menangkapnya, sebuah mobil tiba-tiba melaju dan menarik Long Qir ke dalam mobil. Kemudian mobil itu mulai melaju pergi dengan Long Qir di dalamnya. Wang Guangyu telah membiarkan Long Qir kabur 2 kali. Kali ini, ia sama sekali tidak bisa membiarkan Long Qir kabur. Jika ia kabur lagi, ia akan terlalu malu untuk menyelamatkannya. Jadi, dia hanya mengendarai mobilnya sendiri dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Long Qir duduk di dalam mobil, menatap pengemudi di depannya. Ia sama sekali tidak mengenalnya dan merasa gugup, terutama karena jalan yang mereka lalui adalah jalan pegunungan. Jika mereka sampai di hutan belantara, apa yang akan ia lakukan jika pria ini ingin berbuat jahat padanya? Ada banyak pikiran di kepala kecil Long Qir sekarang, dan dia bahkan merasa kasihan pada Ji Fei karena kehilangan keperawanannya. Namun, ketika teringat Ji Fei, ia merasa kesal dan marah. Jika Ji Fei tidak datang menyelamatkan, bagaimana mungkin ia bisa lolos dari sini? Ini semua salah Ji Fei. Dia jelas-jelas berada di era pesona, tapi dia menolak membantuku. Dia pantas mati. Semakin Long Qir memikirkannya, semakin marah dan sedih dia, dan air matanya mulai mengalir tak terkendali. Sopir melihat Long Qir duduk di dalam mobil, menangis sendirian, dan tiba-tiba merasa cemas. "Nona, tolong jangan menangis. Kalau Anda menangis, nyawa saya akan terancam saat saya pulang." Long Qir tertegun dan menatap pengemudi itu. "Kau panggil aku apa?" "Nyonya, Anda adalah nona kami. Jadi kami akan melindungi Anda secara rahasia." "Nona, melindungiku secara diam-diam?" tanya Long Qir ragu. "Ya, kamilah yang menyelamatkanmu saat kau dalam bahaya di Shangri-La kemarin." "Kalian orangnya Ji Fei, kan?" Long Qir merasa inilah satu-satunya kemungkinan. Lagi pula, semua orang yang dikenalnya adalah kekasih Ji Fei. Tiba-tiba, wajahnya dipenuhi kebahagiaan, dan ia bahkan tersenyum. Ketika pengemudi mendengar Ji Fei, kebencian terpancar di matanya. "Kita tidak bersama Ji Fei, kita masih musuh."
Apakah kalian musuh? Seru Longkir. Sopir itu segera mengangguk, lalu menatap Longkir dan berkata, kamu juga musuhnya. Bersambung.